Jadi karena lingkunganku tuh lingkungan yang religius ya, aku selalu, pendidikan aku selalu di pesantren, aku kuliahnya juga studi Islam, jadi emang lingkungan aku tuh sangat religius. Terus aku ambil keputusan buka kerudung, ya tentu aja itu bikin nggak nyaman orang sekitar aku ya. Dan aku juga kan guru ngaji, guru bahasa Arab, aku juga ngajar di majelis taklim, jadi kayak wajar kalau misalnya aku bisa paham kenapa orang nggak nyaman sama keputusan aku. Tapi karena aku juga konten kreator, itu merembet juga ke sosmed ya. Dan aku juga kan bikin Forbidden Questions, banyak bahas konten tentang agama. Dan jadinya suka bahas jilbab juga gitu. Dan dulu waktu masih kerja bikin konten jadi sebelum bikin Forbidden Questions tuh aku tuh konten kreator di Geolife. Kan itu biasanya kan emang bahas sosiopolitik, isu sosiopolitik. Kalau ada isu-isu jilbab, aku juga suka ngeritik gitu. Oke. Itu tahun berapa memutuskan untuk lepas jilbab? Memutuskan buka jilbab secara terbuka, maksudnya aku nggak nutup-nutupin itu mungkin 2019 kali. 2019. Sebelumnya emang udah buka tutup, cuman nggak terbuka. Misalnya kayak di sosmed ya tetap pakai kerudung gitu. Atau kalau ada acara atau pertemuan keluarga ya pakai kerudung, tapi kalau sama teman-teman deket aja ya udah nggak dipakai kerudungnya gitu. Nggak takut masuk neraka? Untungnya enggak. Karena aku percaya kalau Tuhan itu ada, dan kalau Tuhan itu maha kasih, Tuhan gak akan nyemplungin aku ke neraka gara-gara aku memutuskan untuk gak pakai sehelai kain di atas kepala aku. Oke. Tapi apa yang kemudian menginspirasi atau kemudian men-trigger, kemudian mulai aware, ternyata Tuhan tuh gak memandang orang dari cara berpakaiannya, terus kemudian memutuskan untuk lepas jilbab, nggak pakai jilbab, itu momen apa? Sebenarnya nggak ada titik kayak tipping pointnya tuh nggak ada. Mungkin lebih kayak kulminasi dari pencarian selama ini gitu ya. Jadi kadang suka mempertanyakan kenapa ini penting banget, karena kan kalau kita lihat di masyarakat, masalah pakai kerudung, buka kerudung tuh kayak masalah penting banget. Nah itu paling itu sih yang suka aku pikirin. Nah aku lama-lama juga nggak merasa ingin menjadi bagian dari kelompok perempuan berkerudung gitu. Karena aku sendiri melihat kerudung jadinya mulai agak geser maknanya gitu. Kayak bukan lagi pakaian takwa gitu, cuman jadi kayak pakaian kesombongan gitu kesannya. Kalau kita pakai kerudung, kita merasa lebih superioritas karena kita lebih secure nih posisinya di surga kelak misalnya. Nah, sedangkan aku nggak nyaman dengan konsep aku itu lebih suci dari perempuan-perempuan lain. Aku lebih berhak dihargai daripada perempuan-perempuan lain gitu. Karena menurut aku perempuan mau itu pakai kerudung atau enggak, atau bahkan berpakaian minim sekalipun, semua perempuan itu berhak dihargai dan nggak boleh dilecehkan. Tadi kan kita sempat bincang-bincang sama Pak Ahmad Kojim juga kan ya. Menariknya tuh obrolanku sama Pak Kojim tadi sebelum Mbak Mila datang gitu ya. Sebenarnya Al-Quran tuh menyatakan bahwa orang berjilbab itu sejarahnya tujuannya supaya dia dikenali dan tidak diganggu gitu ya. Itu di surat 33 ayat 59 gitu ya. Tapi namanya orang Arab gitu ya, ketika kemudian sudah di luar, udah ditutupi kepalanya, tapi masih menonjol gitu ya, teteknya atau apanya, dan orang masih celingak-celinguk, makanya disuruh nutupi secara keseluruhan gitu ya. Dasarnya di Al-Quran kan jelas sebenarnya. Banyak teman-teman yang kurang bisa menafsirkan secara presisi. Gimana tentang hal ini, Mbak Mila? Sebenarnya memang masalah dari penafsiran Quran tuh pasti selalu yang paling sulit adalah melihat konteksnya ya. Karena kan kita di sini nerima Quran, kita nerima dalam bentuk teks gitu. Di zaman sekarang. Kita bukan orang yang hidup di abad ke-7 di tanah Arab sana gitu. Nah, kalau kita mau melihat konteks, ya memang pada saat itu, pada saat zaman Nabi itu memang
kerudung itu udah jadi bagian dari kebiasaan berpakaian, dan mulai sangat dianjurkan tuh justru memang pertama buat status sosial. Jadi perempuan yang merdeka, perempuan mukmin yang merdeka itu disarankan pakai kerudung supaya nggak diganggu. Nah, supaya nggak diganggunya itu juga bukan karena kalau perempuan terbuka ganggu aja gitu. Sebenarnya lebih nunjukin kalau perempuan merdeka itu adalah bagian dari suku yang dilindungi. Bagian dari suku, dan suku itu akan melindungi seseorang dalam suku. Jadi ini konteks yang sering nggak bisa dibaca kita di zaman modern sekarang. Pas zaman Nabi, hidup itu bersuku-suku. Setiap suku punya kepala suku. Setiap keamanan dari salah satu anggota suku itu merupakan tanggung jawab bersama. Kalau ada orang dari suku lain ganggu suku lain, perang suku. Makanya kita kan sering dengar kok kisah Nabi, di dalam kisah Nabi perang banyak banget. Perang suku banyak banget. Mungkin selama Nabi hidup perang tuh ada 20-an. Dan itu emang terjadi gitu. Perang suku tuh emang sesensitif itu. Nah, jangan sampai nih kalau kita ngeganggu cewek terhormat tuh dalam arti di sini merdeka ya, nggak bisa dijual belikan, karena pada saat zaman Nabi itu budak itu ada, dan budak perempuan itu boleh diganggu dalam arti kalau kita gangguin perempuan budak, gak bakal ada yang nyerang kita balik, karena dia aja nggak memiliki dirinya sendiri gitu. Dia milik tuannya, kalau dia punya tuan, dan ya kalau tuannya baik sih, cuman normanya budak itu ya memang nggak nggak dilindungi gitu. Nah, kalau misalnya sudah memeluk Islam itu biasanya akan dibebaskan sama budaknya gitu. Kulturnya gitu. Dan ya itu tadi memang buat keamanan dan buat status sosial. Jadi nggak ada urusannya, bahkan sebenarnya secara konsep nggak ada urusannya sama aurat gitu. Nggak ada urusannya sama aurat. Sebenarnya. Tapi memang sih bagi mereka yang ya mohon maaf yang sumbu pendek begitu, dia pasti akan mempermasalahkan. Nggak bisa dong Mbak, titik-titik aurat di wanita itu kan banyak sekali gitu ya. Kalau tadi kita ngobrol sama Pak Kojim, yang ditutupi itu harusnya aurat atau aib gitu kan. Jangan-jangan makna sesungguhnya dari aurat itu adalah aib gitu. Bukan rambut yang harus ditutupi gitu. Gimana menurut Mbak Kumaila? Mengenai yang harus ditutupi ya, kalau kita mau zoom out gitu, lihat secara luas di belahan dunia, di banyak belahan dunia gitu. Banyak perempuan yang nggak masalah dia berpakaian seterbuka apapun, tapi dia bisa tetap aman-aman aja. Nah, kenapa perempuan harus nutupin diri buat bisa merasa aman? Itu kan tandanya laki-lakinya tidak bisa menyediakan rasa aman. Kecuali kalau pakai kerudung, dan faktanya kan udah menutup aurat pun tetap dapat sexual harassment dan lain-lain. Menutup aurat itu adalah perlindungan yang semu gitu, yang kita semua tahu itu nggak efektif kalau mau melindungi dari kejahatan laki-laki gitu ya. Ya kalau misalnya di masyarakat yang laki-lakinya sudah punya kesadaran tanggung jawab, dia sudah bisa melihat perempuan sebagai manusia. bukan objek yang perempuan dieksploitasi gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat perempuan nggak pakai kerudung atau berpakaian terbuka gitu, apakah dengan hal begitu laki-laki menjadi berhak untuk mengeksploitasi perempuan sebagai objek? Kan idealnya tidak ya. Oke. Tapi lanjut. Enggak, jadi sebenarnya kayaknya masalah perempuan harus ditutupi itu lebih masalah laki-laki daripada masalah perempuan. Mayoritas laki-lakinya gimana gitu. Betul. Bisa nggak ngasih rasa aman? Karena aku sendiri setelah udah nggak pakai kerudung nih, udah nggak pakai konsep aurat buat diri aku sendiri gitu. Aku tidak membatasi aurat kayak di kitab-kitab fikih gitu. Aku juga berpakaian menyesuaikan tempat gitu. Kalau misalnya aku masuk ke tempat yang aku sangat sadar orang-orang di sini akan menghakimi aku kalau aku tidak menutup diri, ya itu aku menutup diri gitu.
Atau bahkan aku tetap pakai kerudung di tempat-tempat yang aku tahu aku nggak akan dihormati tanpa kerudung. Artinya proporsional gitu ya. Betul, tapi jadinya di tempat yang semakin aku merasa aku harus menutup badan aku, itu adalah tempat di mana aku paling merasa nggak aman gitu. Semakin merasa nggak aman, semakin merasa tertutup gitu. Oke, Mbak, awal mula gimana sih bikin forbidden question itu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memang kita tak lihat gitu ya, mengkritisi doktrin-doktrin atau dogma agama gitu kan. Dan itu jarang sekali cewek ya, wanita yang berani speak up tentang hal-hal itu gitu. Apa yang mendasarinya? Sebenarnya sih alasan praktis ya. Itu sebenarnya konten-konten di Forbidden Question tuh adalah keresahan-keresahan aku waktu masih muda, waktu masih punya pertanyaan, dan karena masih mahasiswa dan baru lulus kuliah, jadi kayak masih rajin baca buku, rajin baca paper, dan aku beneran nerusin pertanyaan-pertanyaan itu, aku bikin jadi esai gitu. Dulu aku suka terbitin di kayak media keislaman gitu. Nah pas udah dewasa, terus kan aku kerja sebagai content creator gitu. Terus aku mikir aku pengen juga bikin channel sendiri, tapi bahas apa ya? Dan jadinya kan aku harus mikirin secara strategis apa bahasan yang bisa aku bahas secara banyak dan berkelanjutan gitu, yang bisa sustainable dengan aku sebagai content creatornya gitu. Jadi ini kan rencananya channelnya cuma aku doang, maksudnya yang aku bisa ngandelin aku tuh ngontenin apa ya gitu. Dan ya itulah konten topik-topik yang pernah sangat aku kulitin banget gitu loh, dan aku bikin jadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ini Mbak Kumaila, tentang pendidikan kita nih ya, sebenarnya pendidikan agama itu membuat kita terdidik apa terdoktrin sih kira-kira? Ini memang menarik ya, karena mulai dari mana ya? Karena sepanjang pendidikan aku itu kan pendidikan Islam ya, Islam, dan tentu saja pendekatan yang diambil adalah pendekatan doktrin, bukan mendidik gitu, karena kita kan diajarkan bahwa yang benar adalah ini, sisanya salah, yang selamat adalah yang ini, sisanya celaka gitu, yang masuk surga adalah ini, sisanya dibakar di neraka gitu. Kita sudah diberitahu penghakiman, sehingga aku ngerasa memang bubble-nya jadi sempit dan eksklusif. Baru aku merasa mulai mempertanyakan ini tuh pas lagi kuliah, aku lagi ngerjain tugas, terus aku kuliah tafsir, dan aku di perpustakaan kan nemu misalnya kayak paper-paper orang yang paper-paper dari Islamic Studies cuman di kampus-kampus di Amerika atau di kampus Inggris gitu. Terus aku baca, terus aku langsung kayak, oh boleh ya kita mempelajarinya dengan framework yang kayak gini. Karena selama ini kan kita dikasih metodologinya tuh yang sesuai dengan akidah gitu. Nah sehingga jika kita ada pertanyaan atau kerangka yang di luar akidah, itu menjadi karya yang jelek gitu, karya yang sesat. Dan sejujurnya penelitian-penelitian yang Islamic Studies dari luar itu lebih memberikan aku penjelasan yang lebih jejak gitu, yang lebih solid, karena mereka membahasnya secara objektif. Sedangkan studi Islam yang aku pelajari, kita ketika meskipun tugas-tugasnya itu banyak yang bentuknya kritik hadis atau kritik ayat gitu ya, tapi kita sudah dimulai dengan pengetahuan gitu, udah a priori bahwa ini adalah firman Tuhan yang maha benar, maka dari itu berarti kita mengkritik untuk membuktikan kebenarannya gitu. Bahkan meskipun misalnya teks itu berbeda sama kenyataan. Bahkan ngomongin itu berbeda sama kenyataan, kontradiktif sama kenyataan, kita nggak boleh bilang gitu. Kita bilangnya terkesan kontradiktif. Kenapa
kenapa terkesan kontradiktif? Karena kita nggak tahu maksud Tuhan tuh apa gitu. Karena harusnya udah ada a priorinya, harusnya Quran itu menjelaskan semesta gitu. Kalau misalnya ada yang terasa nggak cocok, itu adalah salah kita sebagai pembacanya. Oke. Mungkin karena tafsir kita aja gitu Betul, ya. selalu maksudnya sudah ada koridor tertentu, kerangka pikiran tuh sudah ada koridor tertentu supaya doktrinnya itu selalu benar. Gitu. Nah, aku pengen tahu deh kira-kira kan dari kecil kita ini kan didoktrin ya di pondok, di lingkungan ngaji kita gitu ya. Agama yang paling benar itu Islam kalau wong Jawa kan gitu ya. Yang lain itu mereka kafir semua, masuk neraka semua gitu ya. Itu berefek loh ketika aku berteman sama temanku yang non muslim gitu, seolah-olah aku mohon maaf agak jijik gitu. Dulu gitu, agak menjauhi gitu ya. Misal di perumahan ada tetangga gitu, wah ini Nasrani gitu. Waduh, image-nya kayak gimana gitu. Nah, terus kemudian gimana Mbak Kumaila mulai aware gitu, wah kayak nggak masuk akal deh. Tuhan cap apa yang model begini yang Betul. Gimana itu? Aku pengen denger itu share-nya. Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir yang masuk neraka. Dan yang lebih bikin gak enaknya lagi, ternyata kita muslim atau kafir tuh sudah ditentukan. Iya. Kan kita gak nyaman nerima fakta itu ya. Justru tuh kecil tuh aku mulai mempertanyakan ini tuh gara-gara aku terinspirasi kisah Oprah Winfrey. Jadi dia kan ceritanya struggle banget hidupnya, terus akhirnya sukses jadi pembawa acara di TV. Terus di TV-nya tuh dia baik kan, maksudnya dia suka ngundang tokoh-tokoh inspiratif gitu. Aku yang waktu masih kecil tuh kayak ngelihat dia wah banget. Sampai suatu hari dia ngundang semacam pemuka agama, mungkin pendeta atau pastor atau apa. Terus aku kaget, dia Kristen. Ya nanti dia masuk neraka dong. Itu aku masih kecil dan itu beneran kepikiran padahal ngefan banget gitu ya. Betul. Nah aku cari pertanyaan dan gak ada yang memuaskan sampai di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu, serasis itu. Dan Tuhan tidak serasis itu gitu ya. Masa soalnya kan agama itu kan masalah geografis kan. Kayak aku Islam karena aku lahir di Indonesia ya, probabilitas aku Islam tuh lebih gede gitu dibanding aku misalnya lahir di Kutub Utara, mungkin aku nggak pernah atau di India gitu ya. Atau di India mungkin aku bakal jadi Hindu. lebih likely jadi Hindu gitu. Nah, itu kan berarti kan determinisnya sama geografis gitu. Dan itu kan di luar kendali kita, anggaplah itu takdir Tuhan. Nah, kalau misalnya konsep Tuhan adalah konsep Tuhan yang maha adil, yang maha penyayang, maha baik, itu nggak fit dong sama aturan-aturan ini gitu. Jadi mulai dari situ chill. Tapi kalau tadi pengalaman Mas Hendra ya, temenku waktu kuliah juga pernah ada yang cerita kayak gitu. Jadi kan waktu itu aku tuh suka banget main Scrabble. Scrabble tuh kayak semacam catur. Nah terus aku suka, kebetulan acaranya tuh sering ada di BINUS gitu. Nah terus aku suka cerita sama teman aku habis lomba, aku habis main kesini. Terus yang jadi pertanyaan dia malah lucu gini, kok Mela nyaman sih punya banyak teman orang Kristen? Terus dia kan kita, maksudnya kebetulan kita sama-sama perempuan yang sepanjang hidupnya di pesantren, terus kuliahnya tafsir gitu. Jadi lingkungan kita selalu homogen. Terus aku bilang, emang kenapa kamu gak nyaman? Aku ngerasa takut aja, ngerasa asing. Meskipun aku tahu ini salah, tapi aku ngerasa orang Kristen itu jahat. Nah, itu juga ada materi yang suka disampaikan salah satu guruku kalau lagi ceramah. Itu ayat yang walam taradha anqal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sama orang Islam sampai mereka
sampai orang Islam itu mengikuti ajaran mereka. Tapi kan pas setelah kita dewasa, kita tahu it's not the case at all. Kayak orang Kristen nggak selalu berupaya orang Islam supaya masuk Kristen gitu. Malah kalau di Indonesia yang terjadi sebaliknya ya, login gitu, asyhadu alla. Malah kita kayak gitu. Demam login gitu ya. Benar. Dan setelah kita pelajari juga, orang Yahudi tuh nggak ada konsep misionaris itu. Mereka nggak ada konsep untuk menyebarkan ajaran. Justru mereka tuh nyaman dalam eksklusivitas mereka gitu, nyaman jadi minoritas. Itu sih, jadi aku ngerasa wajar kalau kita sejak kecil dikasih doktrin kayak gitu. Itu wajar ngasih kita penghalang imajiner untuk bisa untuk kebersamaan, untuk kesetaraan. Aku tuh teringat banget di 2018 kali ya. 2018 itu aku kan ngidola banget sama yang namanya MH Ainun Najib gitu ya. Aku pokoknya pikiran-pikiran MH itu ibarat kalau orang Jawa tuh ngelotok gitu ya. Terus suatu hari dia bilang, yang bener-bener tak anggap guru itu satu, namanya Umbulandu Paranggi gitu. Setelah aku searching, aku cari-cari, ternyata si Umbu ini sering minumnya itu bir bintang gitu kan. Wah, ini kan haram di agamaku gitu. Satu, yang kedua, agamanya juga nggak jelas si Umbu ini. Nah itu Mbak. Itu apa, guru spiritual? Iya, guru spiritual India? Beliau. Orang Jogja juga. Gitu. Aslinya NTB kalau nggak salah. Cuman beliau lama kan belajar sama Umbu itu. Nah itu Mbak, aku dengar kalimatnya MH yang itu tuh membuat aku untuk kemudian terus gitu belajar gitu, gimana sih yang benar nih kalau tiba-tiba aku lahir procot di Bali misalnya, kan mesti ayah ibuku mesti Hindu gitu. Terus aku tiba-tiba dimasukin neraka gara-gara bapak ibuku Hindu, aku ikut Hindu gitu. Itu kan wah mulai untuk kemudian mencari-cari gitu kan. Dan Mbak Mila kan juga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan gitu kalau ya. misalnya Mas Hendra yang udah terlahir Hindu, terus terekspos dakwah misalnya, terus mendapatkan hidayah, terus pindah ke Islam, itu kan social cost-nya gede banget. Kayak soalnya kan kalau di Indonesia kan agama itu juga identitas budaya ya. Dan kita melepaskan agama kita itu sama aja kita melepas banyak hal. Kita melepas ritual, misalnya kita melepas ritual-ritual yang nyaman buat kita. Misalnya orang Kristen kalau mau masuk orang Islam nanti dia nggak bisa Natalan lagi. Misalnya Natalan secara spiritual gitu. Padahal itu kan momen dia kumpul keluarga. Atau misalnya kalau aku orang Islam mau ke Kristen, social cost-nya mahal banget buat aku. Nanti orang tua aku nggak nyaman sama aku, keluarga aku nggak nyaman. Terus nanti aku kalau Lebaran mau sholat Id, ya nggak boleh gitu. Hal-hal kayak gitu tuh ya harus dipikirin juga. Kalau agama itu identitas budaya. Pertanyaan terakhir di segmen pertama gitu ya. Kita ada banyak segmen malam ini. Produktif banget ya Mas Hendra. Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang membunuh anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkannya itu dongeng. Karena kisah kalau gitu ya, kisah yang bisa kita ambil moral story-nya gitu ya. Bisa jadi begitu. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa gitu. Iya bener juga kayak kisah Nabi Khidir kan mau diambil moral story-nya apa gitu. Toh kita nggak bisa baca masa depan dan kita nggak akan ngambil keputusan misalnya bunuh anak kecil atau nenggelemin kapal yang isinya ada orang gitu kan. Apa yang bisa diambil gitu. Untuk sekarang sih aku menyimpulkannya itu dongeng, yaitu dongeng, kisah-kisah, dan itu memang pertama banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya, tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya. Udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam, yang mana yang namanya melawan hukum alam tuh nggak bisa. Kalau ada hal yang kita sebut melawan hukum alam, itu berarti sesuai hukum alam karena bisa terjadi gitu. Iya, sesuai hukum alam. Iya, berarti itu masih sesuai hukum alam. Gitu. Nah, sedangkan semua yang terjadi itu nggak mungkin dan
ya itu jadinya dongeng sih. Hmm, hmm, Dan kalau misalnya kita perhatikan, hmm, hmm, arc cerita itu selalu sama. hmm, Kayak seolah-olah itu adalah jenis storytelling yang populer saat itu. hmm. Pasti selalu ada masyarakat yang tersesat atau masyarakat yang bejat. Jadilah diutuslah Nabi untuk berdakwah di situ. Kemudian dakwahnya nggak laku, cuma berhasil mengambil beberapa pengikut. Ngambeklah nabinya, ngadu ke Tuhan. Ya udah, sama Tuhan ambekannya diterima, diazab lah ini yang menolak ajaran Nabi. Begitu lagi sampai ada nabi yang selanjutnya, yang biasanya nabinya itu merupakan anak atau cucunya nabi yang sebelumnya gitu. Kayak seolah-olah ceritanya selalu sama gitu, berakhirnya dengan azab.